Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-591 ini, dengan para pemain, Herman sebagai pekatik kuda, Endang sebagai emban, Rusli sebagai paraji gading, Elias sebagai lambong, Rifki sebagai sambar wulung, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Dengan tergopoh-gopoh, emban yang masih muda dan berwajah cukup cantik itu menuju ke barak yang diperuntukkan para pekati untuk mencari para cigaring. Kepada seorang pekatik kuda yang sudah berusia paruh baya, emban itu bertanya,
Bagaimana, Paman? Di manakah Kiai Paraji Gading itu? Wah, nampaknya kau harus kembali menghadap Tuan Putri Ken Umang, karena kau tidak berhasil menemukan orang yang kau cari itu, Nduk. Tuan Putri tentu akan marah sekali kepadaku, Paman. Tetapi, kemanakah sebenarnya orang yang bernama Kiai Paraji Gading itu? Dan siapakah orang itu, Paman? Apakah ia orang baru di sini? Dugaanmu itu benar, Nduk. Tetapi nampaknya Kiai Paraji Gading itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuan Putri Ken Umang. Ya, terbukti Tuan Putri saat ini membutuhkannya. Lalu kemana dia, Paman? Sejak dari petang tadi, aku telah mencarinya. Tetapi ia tidak ada. Aku bermaksud menantangnya untuk bermain dakon. Ya, untuk mengisi waktu, karena kemarin aku telah dikalahkannya. Tuan Putri pasti akan memarahiku. Kalau begitu, ditunggu saja di sini ya. Tuan Putri akan semakin marah kalau aku tidak segera menghadap. Marah itu akan lewat dengan sendirinya kalau waktu terus berlalu, Nduk. Sudahlah, lupakanlah. Kita mempunyai pekerjaan yang lain, bukan? Pekerjaan apa? Kau ini pura-pura tidak tahu. Paman, mau kau kemanakan istrimu itu nanti? Aku sudah bosan dengannya. Ia sudah terlalu tua untukku. Tetapi Paman yang terlalu tua untukku. Wah, kita lihat saja nanti. Waktu terus beranjak menyaksikan Ken Umang yang gelisah dan terus mondar-mandir di dalam biliknya. Sekali-sekali Ken Umang meremas jemarinya sebagai ungkapan rasa jengkelnya. Sesekali pula terlontar bisuhan kasar dari mulutnya. Di waktu itu, di dalam lindungan ajian Panglimunan yang menyebabkan orang yang mengetrapkannya tidak kelihatan, Paraji Gading menyusup ke dalam gedung pakunjaran. Lampong dan Samberwulung terkejut ketika tiba-tiba muncul seseorang begitu saja. Kakang Paraji? Iya, aku. Kenapa? Samberwulung dan Lampong yang terkulai lemah karena merasa lumpuh seluruh kekuatannya itu dengan susah payah mencoba duduk. Dengan pandangan mata yang kecewa, Paraji Gading menatap keduanya. Kenapa kalian bisa sampai tertangkap? Jangan menyalahkan kami, Kakang Paraji. Aku belum menyalahkan siapapun. Akan tetapi aku benar-benar merasa kecewa karena kalian berdua bisa tertangkap. Dari segi ilmu kanuragan, Senopati Diposari dan Rudro Bondo itu bukan lawan kalian. Mengapa kalian bisa dikalahkan? Seharusnya, jika Kakang Paraji mau berpikir, kalau kami berdua sampai tertangkap seperti ini, tentu karena lawan kami berdua memiliki ilmu kanuragan yang lebih tinggi. Siapa yang mengalahkanmu? Mula-mula, Senopati Rudro Bondo itu yang mengalahkan kami berdua. Gila, itu sangat tidak masuk akal. Memang, Kakang. Senopati Diposari atau Rudro Bondo itu memang bukan tandingan kami berdua. Namun Senopati Rudro Bondo itu tiba-tiba menjadi orang yang kepanjingan demit ketika mencabut keris Empu Gandring. Bahkan kami berdua tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuatan keris Empu Gandring itu sedemikian dahsyatnya. Orang yang memegangnya mengalami loncatan kanuragan yang tiada terkira. Lalu kami melarikan diri. Mengapa bisa tertangkap? Sulit bagi kami untuk menceritakannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Karena tiba-tiba muncul orang yang telah memegang keris Empu Gandring pula. Orang itu mampu mengubah wajah. Ada Paraji Gading berdesir mendengar penjelasan itu. Ingatannya segera tertuju kepada peristiwa yang dialaminya sendiri. Ketika Senopati Diposari menangkapnya, ketika itu Paraji Gading telah menyembunyikan diri di balik aji Panglimunan. Namun orang tak dikenal telah berhasil melukainya dengan lemparan pisau dan membuatnya kamanungsan. Adalah Ken Umang yang juga sering menceritakan kemunculan orang yang mampu mengubah wajah. Itulah yang telah kami alami, Kakang. Kakang jangan gampang menyalahkan kami. Kakanglah yang bersalah karena menyebabkan kami tertangkap seperti ini. Persetan dengan salah dan benar.
Tetapi kalian benar-benar mengecewakan aku. Keris yang dahsyat itu tidak berhasil kalian rampas. Sementara itu kalian masih tertangkap pula. Kalau sampai Baginda memeras keterangan kalian, maka Baginda akan menemukan aku di belakangmu. Maafkan kami, Kakang. Aku maafkan, akan tetapi aku sangat kecewa. Oleh karena itu, kalian berdua harus ikhlas. Gila, apa yang akan Kakang lakukan? Sebaiknya besok pagi-pagi, para prajurit akan menemukan kalian telah mati bunuh diri. Gila! Gila! Apa yang kau lakukan itu? Jangan berteriak-teriak. Dua buah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya menancap di masing-masing dada Lambung dan Samberwulung. Kedua tangan para Cigading segera mendekap mulut kedua orang itu untuk tidak menimbulkan suara gaduh. Lambung dan Samberwulung merontak kesakitan. Namun sesaat kemudian tubuh itu pun membeku. Para Cigading tersenyum. Kedua pisau itu kemudian dicabutnya dan digenggamkannya ke masing-masing tangan Lambung dan Samberwulung untuk menimbulkan kesan seolah-olah kedua orang tahanan itu bunuh diri. Mengapa kau sedemikian lama, Mban? Ampun, Tuan Putri. Itu karena hamba mencari Kiai Paraji itu kemana-mana. Hamba mohon ampun. Hamba tidak berhasil menemukannya, Tuan Putri. Bodoh sekali. Ampuni hamba, Tuan Putri. Lalu kemana Paman Paraji Gading itu, Paman Pekati Kuda mengatakan, mulai dari saat petang tiba, Kiai Paraji itu tidak ada. Lalu mengapa kau sedemikian lama? Mengapa kau tidak segera kembali begitu mengetahui Paman Paraji itu tidak ada? Hamba khawatir Tuan Putri akan memarahi hamba. Itulah sebabnya hamba mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu, Tuan Putri. Nampaknya ada sesuatu yang aneh pada dirimu, Mban. Ampun, Tuan Putri. Rambutmu nampak sedikit aut-autan. Ketika tadi aku perintahkan mencari Paman Paraji, dandanan sanggulmu tidak seperti itu. Rambutmu sedikit aut-autan dan bau keringat. Apa yang telah kau lakukan? Ampun, Tuan Putri. Hamba tidak melakukan apa-apa. Kau pasti habis melakukan sesuatu ya. Kau pasti baru melayani seorang lelaki ya. Ayo, mengaku saja. Ampun, Tuan Putri. Hamba tidak melakukan apa-apa. Aku bukan orang yang bodoh, Mban. Kau tentu melakukannya dengan seorang pekatik. Di atas rumput. Lihat ini. Ini ada beberapa helai rumput makanan kuda yang masih menempel di pakaianmu. Kau pasti meladeni rayuan seorang pekatik kuda. Benar bukan? Tuan Putri, hamba bersalah. Ceritakan. Dengan siapa kau melakukannya? Dengan Paman Pekatik Tanu Giring, Tuan Putri. Ki Tanu Giring, pekatik kuda yang sudah tua itu? Hamba, Tuan Putri. Ki Tanu Giring itu sudah tua. Mengapa kau melayaninya? Bukankah Ki Tanu Giring itu sudah mempunyai istri? Hamba, Tuan Putri. Hamba mengaku salah. Jawab, bukankah Ki Tanu Giring itu telah beristri? Benar, Tuan Putri. Bagus sekali, Mban. Aku senang dengan apa yang kau lakukan itu. Lanjutkan saja hubunganmu dengan pekatik itu. Kau akan kuberi hadiah kalau berhasil merebut lelaki itu dari istri tuanya. Buatlah hati istri tuanya itu berantakan. Mban itu justru kebingungan. Ia tidak percaya ketika melihat sikap Ken Umang padanya berubah sama sekali. Ken Umang tidak lagi menunjukkan kemarahannya. Bahkan Ken Umang nampak senang terhadap apa yang dilakukannya. Seperti bermimpi, bengong terlongong-longong ketika Mban itu diizinkan meninggalkan Ken Umang sendirian. Dan di halaman, Mban itu termangu. Sudah gilakah aku ini? Sudah tidak waraskah aku? Tuan Putri Ken Umang tidak marah, malah merasa senang dengan apa yang aku lakukan. Malah aku disuruhnya melanjutkan hubungan itu. Tuan Putri Ken Umang akan memberi hadiah kepadaku kalau aku berhasil membuat remuk hati istri tuanya. Bagaimana ini? Pekatik kuda yang bernama Ki Tanu Giring itu benar-benar terkejut. Dan seketika itu pula wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak mengira apa yang telah diperbuatnya dengan emban cantik itu sampai di telinga Ken Umang. Pekatik kuda itu kemudian membayangkan Ken Umang yang sangat marah pasti akan menjatuhkan hukuman kepadanya.
Dengan pandangan sangat kecewa, pekatik kuda itu menatap tajam ke arah emban yang telah berlaku bodoh itu. Mengapa kau sedemikian bodoh, Tondo? Mengapa yang kita lakukan itu kau ceritakan kepada Tuan Putri Ken Umang? Mengapa? Pertimbangan apa yang kau pergunakan itu, Do? Bagaimana kau bisa sedemikian bodoh, Tondo? Maafkan aku, Paman. Kakak. Maafmu itu sangat terlambat sekali, Do. Kita berada di dalam bahaya. Aduh. Mengapa kau bisa menyulitkan aku seperti ini, Tondo? Tuan Putri Ken Umang tentu sangat marah kepadaku. Jangan tergesa-gesa menyalahkan aku, Kakang. Aku sama sekali tidak mengatakan apapun kepada Tuan Putri. Aku tidak begitu bodoh untuk membuka wadi kita itu. Aku tidak melakukannya. Lalu bagaimana Tuan Putri Ken Umang bisa menebaknya? Bagaimana? Aku tidak bisa mengelak, Kakang. Tuan Putri itu benar bermata tajam. Tuan Putri melihat keadaanku yang tidak wajar. Masih ada beberapa lembar rumput yang menempel di tubuhku. Kemudian sanggulku yang berubah, bahkan juga keringatmu. Aduh, gila. Aduh. Lalu bagaimana ini, Do? Bagaimana ini? Tapi Tuan Putri tidak marah, Kakang. Apa? Bagaimana? Ternyata Tuan Putri tidak marah. Piye ini? Kepriye, Tondo, kepriye? Tuan Putri tidak marah. Dan malah senang. Kau jangan mengarang cerita macam-macam, Tondo. Sungguh, Kakang. Tuan Putri ternyata tidak marah. Bahkan kemudian malah mendorongku untuk terus melanjutkan hubunganku denganmu. Bahkan Tuan Putri Ken Umang menjanjikan akan memberi hadiah kalau aku bisa merebut Kakang dari istri Kakang. Pekatik kuda yang bernama Kitanu Giring itu termangu beberapa saat. Seperti betapa susahnya dia menelan apa yang disampaikan emban itu kepadanya. Namun belum juga dia berhasil mengerti atau mengetahui mengapa Ken Umang bisa bersikap demikian. Pekatik kuda itu melangkah mendekat. Diraihnya pundak emban yang cantik itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.